Perkenalkan, kami dari kelompok organisasi kehidupan. Di sini kami akan memaparkan hasil video pembelajaran kami tentang organisasi kehidupan. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu atom. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang punya sifat yang sama seperti unsur tersebut. Partikel penyusun atom yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton merupakan bagian dari inti atom yang bermuatan positif. Neutron juga bagian dari inti atom, tetapi bermuatan netral. Sedangkan elektron merupakan partikel-partikel terkecil yang mengelilingi inti atom yang bermuatan negatif. Selanjutnya yaitu molekul. Molekul adalah partikel terkecil yang terdiri dari dua atau lebih atom yang terikat bersama. Organela merupakan struktur yang terdapat dalam semua sel eukariotik dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sel itu sendiri. Organela terbagi menjadi dua, yaitu organela tidak aktif dan organela aktif. Organela tidak aktif terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada sentriol, mikrotubuli, dan fibriller. Yang kemudian yang kedua yaitu ada organel aktif yang terdiri dari mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan juga lisosom. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik yaitu sel yang tidak memiliki membran internal sitoplasma. Sel eukaryotik yaitu sel yang memiliki membran inti. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel dengan bentuk dan fungsinya yang sama. Jaringan pada manusia dan hewan terdapat 4 jenis yang sama. Yaitu yang pertama, jaringan epitel. Yang kedua itu jaringan ikat. Yang ketiga itu jaringan otot. Yang keempat itu jaringan saraf. Untuk tumbuhan terdapat 4 jenis jaringan, yaitu yang pertama jaringan epidermis, yang kedua itu jaringan parenkim, yang ketiga itu jaringan penyokong, yang keempat yaitu jaringan vaskuler, terdiri dari xilem dan floem. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang terdapat di manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk hewan dan manusia terdapat 2 jenis, yaitu organ dalam dan organ luar. Untuk organ dalam ada jantung, hati, dan paru-paru. Untuk organ luar yaitu ada kulit, mata, telinga, hidung, dan mulut. Untuk organ tumbuhan ada daun, batang, akar, bunga, dan buah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem organ. Sistem organ merupakan gabungan dari berbagai organ, di mana organ-organ tersebut saling bekerja sama satu sama lain. Nah, sistem organ ini terbagi menjadi sangat banyak. Pertama ada sistem pencernaan. Nah, contohnya itu seperti mulut, faring, lambung. Hal kedua ada sistem sirkulasi, seperti jantung. Yang ketiga ada sistem respirasi, seperti paru-paru. Yang keempat itu ada sistem kekebalan atau limfatik, yaitu seperti sumsum tulang, nodus limfa, dan masih banyak lagi. Kelima ada sistem ekskresi, yaitu seperti ginjal. Yang keenam itu ada sistem endokrin, yaitu seperti hipofisis, tiroid, pankreas, kelenjar hormon. Selanjutnya yang ketujuh ada sistem reproduksi, contohnya seperti ovarium, ovum, testis. Selanjutnya yang kedelapan ada sistem saraf, seperti otak. 9 ada sistem integumen, seperti kulit, rambut, kuku, kelenjar hormon. 10 ada sistem rangka, itu seperti tulang. Yang 11 ada sistem otot, yaitu seperti otot dan rangka. Baiklah, selanjutnya organisme. Organisme terbagi menjadi 2, yaitu uniseluler dan multiseluler. Organisme uniseluler adalah organisme yang memiliki satu unit sel tunggal. Contoh dari organisme uniseluler adalah amuba, bakteri, dan archaea. Organisme multiseluler adalah tubuhnya tersusun oleh banyak sel. Contoh dari organisme multiseluler yaitu pada hewan, tumbuhan, dan jamur. Selanjutnya populasi. Populasi adalah kumpulan organisme dari spesies yang sama yang hidup di habitat atau lokasi tertentu. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang komunitas. Komunitas itu adalah perkumpulan dari populasi yang hidup di suatu tempat. Misalnya, itu ada kolam ikan. Nah, di kolam ikan ini pasti ada populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Nah, itulah yang disebut dengan komunitas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem itu adalah kumpulan makhluk hidup biotik seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Ada juga abiotik. Abiotik itu adalah cahaya matahari, air, udara, batuan, dan tanah. Bioma adalah ekosistem dalam skala luas yang mempunyai sifat geografis atau iklim. Bioma hutan hujan tropis, yaitu adalah bioma yang terdapat banyak flora dan fauna yang bervariatif. Bioma hutan gugur, yaitu tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Bioma salju, memiliki musim dingin yang berkepanjangan. Bioma padang rumput, yaitu memiliki curah hujan yang tidak teratur sekitar 250 sampai 500 mm per tahun. Yang terakhir adalah bioma gunung, yaitu curah hujan di bawah 250 mm per tahun. Selanjutnya adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan lingkungan di bumi yang mendukung kehidupan flora dan fauna. Biosfer terdiri dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Yang pertama adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan bebatuan yang ada di bumi atau lapisan padat yang ada di bumi, seperti tanah dan bebatuan. Hidrosfer. Hidrosfer
78% nitrogen dan 21% oksigen. Thank you, everyone. Thank you, Elmore. Go!